Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima ini, tujuan pembelajaran sebagai berikut, anak-anak. Ya, yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu wajib Maju Tak Gentar dengan khidmat. Yang kedua, memperagakan gerakan tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Dan yang ketiga, menjelaskan peristiwa-peristiwa heroik setelah proklamasi. Anak-anak, perhatikan bukumu halaman 126. Ayo menyanyi ya, dengan judul lagu Maju Tak Gentar. Lagu ini diciptakan oleh C. Simanjuntak dengan birama 4/4 dengan kunci Do sama dengan bass. Mari kita menyanyi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sudah selesai anak-anak? Mari kita lihat bukumu halaman 127. Ayo berlatih. Ya. Anak-anak memperhatikan tugas hari ini ya, halaman 127. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak kumpulkan pada Bapak, Ibu, gurumu, wali kelasmu masing-masing ya. Yang pertama, perhatikan pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Kemudian jelaskan. Jawabannya anak-anak ya. Rasanya merinding dan semangat cinta tanah air. Dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, semangat membara cinta tanah air untuk mempertahankan proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Kemudian soal yang kedua, bagaimana nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan anak-anak. Nada lagu Maju Tak Gentar memiliki berirama 4/4 dengan kunci do sama dengan bass dengan tempo cepat. Kemudian soal yang ketiga, apa lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Ya, benar. Lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan, yaitu rela berkorban, cinta, tanah, air. Kemudian anak-anak, mari kita lihat halaman 130. Ayo membaca perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, anak-anak, dilakukan dengan dua cara ya. Perhatikan, dengan dua cara. Yang pertama, perlawanan secara fisik. Dan yang kedua, perlawanan secara dengan diplomasi. Apa yang dimaksud perlawanan fisik? Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Dan apa yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi? Ya, perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Kemudian anak-anak perhatikan, perjuangan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 10 November tahun 1945. Ini terjadi di kota Surabaya, kota yang sering kita dengar mendapat sebutan atau julukan pahlawan, ya. Dari sana berawal tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Kemudian perhatikan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pertempuran 10 November, anak-anak. Ada Bung Tomo dengan lantang mengumandangkan Allahu Akbar. Kemudian Gubernur Suryo serta Kolonel Sungkono. Kemudian perjuangan fisik yang kedua, Perang Palagan Ambarawa, ya, Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 yang dijadikan sebagai Hari Infanteri Nasional. Tokohnya antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, perjuangan fisik, yakni Perang Bandung Lautan Api, anak-anak. Ya, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain ya, Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadama. Yang keempat, perjuangan fisik, Perang Medan Area, anak-anak, Medan Area, ibu kota Sulawesi Utara ya, terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Tokohnya adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, perjuangan fisik serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Tokoh yang terlibat adalah Letkol Soeharto, ya, Bapak Soeharto, yang nantinya akan menjadikan beliau presiden selama 32 tahun, dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ya, beliau pernah juga menjadi wakil presiden di zaman Bapak Soeharto.
Kemudian anak-anak, perjuangan secara diplomasi, ya, secara diplomasi atau perundingan. Antara lain, 1. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946. Linggarjati tepatnya di daerah kota Cirebon, Jawa Barat. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Setelah perundingan Linggarjati, Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati dengan adanya peristiwa agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, perjuangan diplomasi perundingan Renville, anak-anak, ya, terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik negara adidaya, ya, Amerika Serikat. Dalam hal ini Belanda, bangsa penjajah, bangsa kolonial, suka mengingkari hasil perundingan dengan mengadakan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Di buku itu tertera pada tahun 19 Desember 1949. Itu salah, yang betul 48. Yang ketiga adalah Perjanjian Rum-Ruyen, ya, Perjanjian Rum-Ruyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Meister Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen yang nantinya akan berlanjut ke dalam perjanjian konferensi meja bundar. Halo anak-anak, perhatikan halaman 133. Anak-anak yang cerdas, ya, ayo berlatih. Kamu kerjakan dengan jujur dan teliti, dan nantinya hasilnya nanti kamu laporkan kepada bapak ibumu, wali kelasmu, ya. Kerjakan, ayo berlatih, ya, dari hasil kamu tadi membaca. Demikian anak-anak yang anak-anak saya anggap anak yang cerdas. Pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima ini. Sekali lagi anak-anak, Pak Guru mohon maaf, ya, apabila ada kurang lebihnya dalam pembelajaran ini. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak cerdas dan selalu ingat protokol kesehatan, ya, rajin belajar, disiplin, selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak.